Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para ibu bapak dewan juri sekalian dan para hadirin. Perkenalkan, nama saya Kautsar Bayhaqi Aziz dari SMPN 1 Romata. Di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh atau bersuci. Yang pertama ada pengertian toharoh. Toharoh ini menurut bahasa yaitu artinya bersuci. Lalu menurut istilah yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Ya. Nah, ayat yang menjelaskan tentang toharoh yaitu terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 6, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridul yutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Dari ayat ini yang bisa kita dapat ialah apabila kita hendak mengerjakan sholat, kita diperintahkan untuk wudhu, ya. Nah, dan apabila kita junub, maka kita harus mandi. Nah, dan apabila kita tidak memperoleh air, ya, kita bisa bertayamum menggunakan tanah yang baik atau bersih, ya. Jadi kita sebelum mengerjakan sholat itu kita harus dalam keadaan suci, ya. Selanjutnya itu taharah bisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada bersuci lahiriah, lalu bersuci batiniah, ya. Bersuci lahiriah itu bersuci ke badan kita, pakaian kita, dan tempat ibadah kita. Nah, yaitu dengan cara mandi, lalu bersih-bersih ruangan, ya. Lalu yang kedua ada bersuci batiniah. Nah, bersuci batiniah ini bersuci ke dalam jiwa kita, yaitu dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, sombong, takabur, dan lain-lain. Caranya yaitu salah satunya dengan taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha ini yaitu memohon ampun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, ya. Jadi bersuci lahiriah ini bersuci yang terfokus kepada badan kita, lalu bersuci batiniah ini terfokus kepada dalam jiwa kita, ya. Lalu selanjutnya ada macam-macam alat taharah. Nah, macam-macam alat taharah ini yang pertama ada air. Nah, apa saja air yang kita dapat gunakan, yaitu adalah air mutlak atau air yang suci dan menyucikan. Air yang suci dan menyucikan ini adalah air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air danau atau telaga, air salju, dan air embun. Dan apabila kita tidak dapat memperoleh air mutlak ini, kita juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, tisu, dan alat padat lainnya, ya. Lalu apa saja air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci? Yaitu yang pertama ada air yang suci
dan tidak dapat membuktikan. Nah, salah satu dan contohnya yaitu teh, susu, kopi, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada air musyamas. Nah, air musyamas ini adalah air yang terjemur oleh matahari, ya. Nah, air ini makruh apabila kita gunakan untuk bertoharoh, ya. Lalu yang ketiga ada air mustakmal. Nah, air mustakmal ini adalah air bekas yang digunakan untuk toharoh, ya. Nah, apabila air ini digunakan lagi, itu tidak dapat, ya teman-teman. Lalu yang keempat ada air mutanajis. Nah, air mutanajis ini adalah air yang sudah terkena najis dan jumlahnya sedikit, yaitu kurang dari 2 kula. Nah, 2 kula itu adalah 270 liter menurut ulama kontemporer, ya. Jadi air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci ini ada 4, ya. Lalu selanjutnya ada cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya. Yang pertama ada najis ringan atau najis mukhafafah. Nah, najis mukhafafah ini adalah najis yang berasal dari air kencing laki-laki yang belum memakan apapun kecuali air susu ibunya dan umurnya kurang dari 2 tahun. Nah, cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikan airnya ke bagian yang terkena najisnya. Lalu yang kedua ada najis sedang atau najis mutawasitoh. Nah, yang termasuk dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing, darah, nanah, dan sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis ini hilang, baik rasanya, baunya, dan warnanya. Lalu yang terakhir ada najis berat atau najis mughaladoh. Nah, najis ini sangat berat, ya teman-teman, yaitu najis anjing dan najis babi, ya. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu kita dapat menyucinya dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah atau batu. Dari penjelasannya tadi dapat kita simpulkan bahwa najis mukhafafah ini yaitu hanya satu, najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Lalu najis mughaladoh ini adalah segala sesuatu yang keluar dari najis anjing dan najis babi, ya. Nah, jadi selain air kencing bayi laki-laki dan najis anjing dan babi ini, nah segala kotoran dan najis yaitu termasuk kepada golongan najis mutawasitoh, ya. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahannya saya memohon maaf dan semoga yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.